Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairani. Di video kali ini kita akan membahas tentang administrasi. Materinya yaitu tentang pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, atau singkatannya itu PTK. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas tentang materi ini. Pembahasan kali ini berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM. Kita ketahui juga bahwa ADM itu atau administrasi itu terkait dengan pengelolaan 1M dan 7I. Dan M-nya itu adalah manusia atau man. Jadi pembahasan kita kali ini sangat berkaitan dengan SDM yang berasal dari pendidik dan tentang kependidikan atau yang dapat disingkat dengan PTK. Jadi siapa sih PTK itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidiknya itu tenaga yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, konselor, pamong belajar, dan lain-lain. Dan mereka itu berpartisipasi dalam langsungnya proses belajar mengajar. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan suatu proses atau pengolahan sumber daya manusia mulai dari pertama mereka dilantik sampai mereka berhenti atau pensiun. Dan di tengah-tengahnya itu yang dinamakan dengan proses yang dihadapi oleh PTK tersebut. Kita tahu bahwa manusia ini memiliki sifat alami atau lahir dengan sifat kemalasan. Tetapi dengan demikian manusia juga memiliki rasa motivasi untuk dirinya, sehingga itu dapat membedakan dia dari orang lain gitu. Jadi balik lagi kepada pendidikan tenaga kependidikan, bahwa sedewasa apapun seseorang, yang namanya ilmu tidak mengenal usia. Jadi tetap perlu PTK ini itu diolah dengan baik bagi negara agar tercapainya tujuan pendidikan dengan maksimal, dengan baik. Jadi apa saja proses dari PTK ini? Proses dari PTK dibagi menjadi tiga kegiatan atau aktivitas. Yang pertama pengadaan, yang kedua melakukan penempatan, dan yang ketiga orientasi. Untuk pengadaan ini artinya yaitu suatu proses pengadaan, penerimaan, penemuan calon PTK baru atau yang cocok untuk lembaga pendidikan ini. Dan yang kedua, melakukan penempatan di posisi yang tepat untuk calon pendidik dan tenaga kependidikan tersebut yang sesuai dengan passionnya. Dan untuk orientasi ini maksudnya yaitu sebagai bentuk suatu penerimaan bagi calon PTK yang baru. Diorientasi dulu mereka agar dapat lebih paham dan lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dan selanjutnya pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau untuk orang-orang awam atau orang-orang biasa, pasti pendidik dan tenaga kependidikan ini tidak jauh pemikiran mereka itu berpikir bahwa mereka ini seorang PNS. Jadi kita akan membahas tentang PNS. Apa yang didesain lembaga pendidik
pendidikan di Indonesia ini sebagai PNS, berdasarkan undang-undang dari PTK ini, para PNS menerima 3 hal. 3 hal tersebut masuk kepada hak atau kewajiban dari para PNS ini. Untuk haknya, mereka memiliki 3 hak atau menerima 3 hak, yaitu gaji, tunjangan, dan penghargaan. Untuk gaji ini berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Untuk PNS, gajinya itu tetap, sedangkan honorer dihitung sesuai dengan jumlah beban atau kinerja mereka selama bekerja. Untuk yang kedua yaitu tunjangan. Untuk tunjangan ini ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Yang tetap itu dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada PTK secara teratur dan kontinu. Sedangkan yang tidak tetap yaitu pembayaran yang tidak ada kaitannya secara langsung, seperti contohnya seperti biaya transport atau uang makan dan lain-lain. Itu contohnya. Dan yang terakhir, untuk penghargaan ini berfungsi untuk memotivasi agar kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan ini tetap maksimal dalam bekerja. Gitu. Jadi itu 3 hak yang minimal yang didapatkan oleh para PNS. Jadi ada hak-hak lainnya, yaitu hak yang didapatkan PNS seperti cuti. Cuti ini mereka memiliki hak cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari, dan untuk perempuan boleh cuti 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah melahirkan. Itu untuk perempuan. Jadi para PNS ini juga memiliki hak untuk cuti, memiliki cuti tahunan. Dan hak lainnya yaitu pembinaan dan pengembangan. Usaha ini digunakan untuk meningkatkan keseluruhan keperluan kependidikan ini. Seperti contohnya pembinaan atau pengembangan ini seperti webinar, seminar, workshop untuk mengembangkan skill para PTK, moralnya, pengetahuan gitu. Jadi di sini kita dapat mempelajari bahwa pendidik itu bukan hanya seorang guru atau tenaga kependidikan itu bukan hanya seorang yang kerjanya mencatat-catat tentang sekolah. Jadi sekarang kita dapat mengetahui apa sebenarnya pendidik dan tenaga kependidikan, seperti apa prosesnya, apa saja hak-hak yang mereka dapatkan, gitu. Jadi mungkin hanya itu materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang administrasi. Saya Putri Hairani, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.